Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada segmen kedua ini, kita akan membahas salah satu sumber air yang ada di permukaan, yaitu sungai. Sungai merupakan bagian dari suatu sistem drainase alamiah. Sistem drainase alamiah seperti terlihat pada peta di gambar sebelah kiri slide ini, secara umum dapat didefinisikan sebagai pembuangan massa air hasil proses presipitasi secara alami, baik dari permukaan ataupun bawah permukaan bumi, ke suatu tempat penampungan yang lokasinya lebih rendah. Tempat penampungan tersebut bisa berupa danau, teluk, laut, ataupun samudra. Salah satu bagian dari sistem drainase adalah cekungan drainase. Cekungan drainase biasa juga disebut sebagai daerah tangkapan air. Cekungan drainase yang pada gambar ini terlihat lebih gelap adalah suatu daerah tangkapan air hasil proses presipitasi yang dialirkan melalui suatu sistem anak sungai yang kemudian bergabung menjadi sungai yang lebih besar. Ada beberapa istilah pada cekungan drainase, yaitu divide, headwaters atau hulu sungai, mouth atau mulut sungai, dan stream atau sistem anak sungai. Foto ini memperlihatkan sungai sebagai runoff. Pada foto ini pun kita bisa mencermati bahwa berbeda lokasinya, maka debit airnya pun berbeda. Oleh karena itu, pada slide berikutnya akan dibahas mengenai bagaimana cara menghitung debit sungai. Salah satu data yang dibutuhkan dalam perencanaan tata guna lahan adalah ketersediaan sumber air. Sungai salah satu di antaranya. Untuk mengetahui suatu sungai dapat mencukupi sebagai sumber air adalah dengan menghitung volume air yang mengalir melalui sungai tersebut, yang disebut sebagai debit sungai. Cara mengukur debit sungai adalah seperti yang terlihat pada gambar di slide ini, yaitu lebar sungai dikali kedalaman sungai dikali kecepatan sungai, sehingga satuannya adalah meter kubik per detik. Pengukuran ini biasanya dilakukan mulai dari hulu sampai ke mulut sungai, sehingga kita akan mendapatkan data yang akurat. Hal terakhir mengenai sungai adalah sungai sebagai lingkungan pengendapan. Pada slide ini terlihat ada 3 sumber suplai sedimen pada sungai. Yang pertama adalah hasil erosi dari limpasan air permukaan hasil proses presipitasi. Yang kedua, gerakan massa mengantarkan regolith dan batuan dari lereng bukit melalui anak-anak sungai. Dan yang ketiga adalah endapan yang dihasilkan akibat aliran sungai mengerosi secara lateral dinding sungai dan vertikal pada bagian dasarnya. Demikian akhir dari segmen kedua tentang sungai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi pada segmen yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.